Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rojali. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi dengan nomor NIM yaitu 1872050039. Mata kuliah Pendidikan IPS. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Nusantara, yaitu teori masuknya Islam. 1. Teori Gujarot. Teori berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 dan pembawaannya berasal dari Gujarat atau Jambi, India. Dasar dari teori ini adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Hubungan dengan Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Jambi, Timur, Tengah, Eropa. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik al-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Pendukung teori Gujarat adalah Snokhorny. Dan yang kedua, teori Makkah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama yaitu teori Gujarat. Teori Makkah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawaannya berasal dari Arab atau Mesir. Dasar teori ini adalah pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat. Selanjutnya, cara masuk atau saluran masuk. Yang pertama yaitu perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gujarat atau India, Persia, dan bangsa Arab. Mereka telah ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini konsekuensinya logisnya menimbulkan jalinan hubungan dengan dagang antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam. Dan yang kedua, perkawinan. Karena pernikahan dilakukan dengan putri raja, maka banyak keluarga raja atau bangsawan masuk Islam, kemudian diikuti oleh rakyatnya. Dengan demikian Islam cepat berkembang. Dan yang ketiga yaitu pendidikan perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Selanjutnya yaitu faktor-faktor Islam. Faktor-faktor Islam masuk. 1. Ajarannya sederhana, mudah dimengerti dan diterima. 2. Syaratnya mudah, hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat yang berisi pangkuan adanya Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad utusan Tuhan. Dan yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta sehingga lebih mudah menarik bagi rakyat biasa yang jumlahnya justru lebih besar. Yang keempat, upacara-upacara keagamaan sangat sederhana. Dan yang terakhir yaitu kelima, Islam disebarkan dengan cara damai lewat kesenian dan akulturasi dengan kebudayaan setempat. Selanjutnya, peranan umat Islam di Indonesia. Peranan umat Islam pada masa penjajahan sebelum bangsa Belanda masuk ke Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia telah memeluk agama Islam. Ajaran Islam telah diamalkan dengan baik oleh sebagian besar kaum muslimin. Keyakinan bahwa manusia di sisi Allah SWT adalah sama, tidak ada perbedaan derajat kecuali dalam hal iman dan takwanya kepada Allah SWT. Menumbuhkan kesadaran terhadap kemandirian dan kebebasan untuk memutuskan arah dan tujuan. Selanjutnya, peranan organisasi Islam di Indonesia. Serikat Islam. Islam pada awalnya adalah perkumpulan bagi para pedagang muslimin yang didirikan pada akhir tahun 1911 di Solo oleh Haji Samanhudi. Nama semula adalah Sarekat Dagang Islam (SDI). Kemudian tanggal 10 November
1912 berubah nama menjadi Syarikat Islam atau SI. 2. Muhammadiyah. Muhammadiyah secara etimologi artinya pengikut Nabi Muhammad, adalah sebuah organisasi non-politis yang bertujuan mengembalikan sejarah Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, memberantas kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama atau bid'ah, dan memajukan ilmu agama Islam di kalangan anggotanya. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Dan yang ketiga, Al-Isra. Organisasi ini berdiri tanggal 6 September 1914 di Jakarta, 2 tahun setelah Muhammadiyah berdiri, dan bisa dibilang sebagai sampalan dari Jamiatul Khair. Dan yang terakhir dan selanjutnya, hikmah perkembangan Islam di Indonesia. 1. Islam membawa ajaran yang berisi kedamaian. 2. Penyebaran ajaran Islam di Indonesia adalah pribadi yang memiliki ketangguhan dan kerja keras. 3. Terjadi akulturasi budaya antara Islam dan kebudayaan lokal meskipun Islam tetap memiliki batasan dan secara tegas tidak boleh bertentangan dengan ajaran dasar dalam Islam. Saya kira cukup sampai di sini penjelasan saya tentang. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.